Yang mengenai zakat fitrah, mungkin kalau sudah dibahas oleh ustaz yang lain juga tidak masalah. Zakat fitrah itu termasuk kewajiban bagi orang yang mendapatkan hidup Ramadan dan sampai dengan malam-malam, bukan malam-malam ya, malam takbir, bukan malam takbiran, malam Idul Fitri. Nah itu wajib mengeluarkan zakat fitrah bila mampu. Ya, bagi yang menjadi kepala keluarga, dia harus membayarkan zakat fitrahnya bagi istrinya, bagi anaknya yang belum kerja. Itu dalilnya. Faradha Rasulullah zakatal fitri tuhratan lis-shaimin wa tu'matan lil masakin. Zakat fitrah itu diwajibkan untuk membersihkan puasanya bagi orang-orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan, dan untuk memberi makan nanti pada saat datang Idul Fitri orang-orang yang miskin. Maka kita usahakan untuk supaya kita mendapatkan rezeki bisa membayar zakat fitrah. Dan masjid kita Baitul Salam ini tentu menerima dan menyalurkan pembayaran zakat fitrah kepada yang berhak. Adapun nilai nominalnya berbeda-beda antara musola A dan musola B, masjid A, masjid B. Ada yang 45.000, ada yang 50.000, ada yang sampai 75.000 per jiwa atau per orang. Menurut pendapat Ahlus Sunnah yang dari Imam Syafi'i, utamanya membayar zakat fitrah itu harus dengan beras. Ketentuannya beras 3,5 liter atau 2,5 kilo beras. Beras yang mutunya beras yang dimakan sehari-hari. Jangan beras yang dimakan sehari-hari yang berharga 13.000 per liter yang dibayarkan untuk zakat beras yang harga 10.000. Ini tidak sempurna. Masa dikecilkan, dikurangi. Ya kalau bisa yang beras yang projo lele, yang wangi, yang lebih mahal sedikit harganya gitu, dilebihkan gitu. Jangan yang lebih rendah harganya. Nah ini dibayarkan. Bagi anak yang sudah berumur dewasa atau sudah balik, tapi belum bekerja, belum punya penghasilan, maka walaupun orang tuanya tidak wajib membayarkan zakatnya karena sebagai orang timur, ya nggak tega. Caranya adalah orang tua memberi hibah pada beras kepada anaknya yang belum kerja itu. Nah, ini saya kasih beras banyak 3,5 liter untuk fitrah kamu. Diterima oleh anaknya, terima kasih Mbak. Dan yang membaca niat harus anaknya sendiri, ya, dan diketahui oleh orang tuanya. Baca niat, baca bayar fitrah dengan niat. Niatnya pakai bahasa Indonesia nggak apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim. Saya niat membayar zakat fitrah diri saya kalau suami, dan membayarkan zakat fitrahnya orang yang menjadi tanggungan saya, istri dan anak-anak yang belum balik, yang belum bekerja pada tahun ini, wajib karena Allah. Nah ini sudah sah, nanti diterima oleh panitia, doakan semoga zakatmu berkah dan dibalas oleh Allah. Begitu caranya. Kalau membayar zakat fitrah pakai uang, menurut pendapat Imam Syafi'i dan kalangan ulama Imam Syafi'i, harus dengan akad. Caranya, ini menurut saya tradisi di pesantren ya, di Jawa Timur, Jawa Tengah, di Kajen Pati. Pak, saya bayar pakai uang ini. Ini biasanya paling tidak menjadikan beras, di baskom beras 2,5 liter, 2,5 kilo maksudnya, atau 3,5 liter sebagai akad. Pak, saya beli beras ini ya seharga 50.000 untuk 3,5 liter atau 2,5 kilo. Harus ada kata-kata begitu, ya, membeli beras itu sebagai apa? Bahan zakatnya. Itu pendapat ulama dari Imam Syafi'i. Kalau yang lainnya dibolehkan membayar pakai uang boleh. Nah ini jangan lupa niatkan. Innamal a'malu binniyat, dalilnya. Sesungguhnya setiap amal yang baik itu harus dibarengi dengan niat supaya lebih sempurna. Dan batasan bayar zakat itu sebelum khotib naik sholat Idul Fitri, jangan sampai telat. Dan yang ramai itu kalau malam takbiran, dan musola saya batasi
Kalau bisa 1 hari sebelum takbiran supaya panitia tidak repot untuk mendistribusikan, bagikannya. Kebanyakan nanti repot kalau ketinggalan. Ya, jadi kalau bisa 3 hari sebelumnya lah. Bahkan boleh lebih cepat. Mulai dari awal juga boleh awal Ramadan, takut nanti lupa. Nah inilah keterangan mengenai tentang Lailatul Qadar dan zakat fitrah yang saya sampaikan. Dan atas perhatian yang ucapkan terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Dan sebelum saya tutup, saya mengajak untuk berdoa dengan surah Al-Fatihah. Al-Fatihah 5 quri'atlah. Al-Fatihah dibaca sesuai dengan niatnya. Niat kita mohon pada Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita bersama keluarga tetap iman, Islam, ihsan, sehat, kuat, panjang umur dalam taat, berkah, istiqomah dalam ibadah, sukses fiddin berdunia wal akhirat dalam urusan agama, dunia dan akhirat. Apabila kita sakit, ada keluarga, anak cucu kita sakit, jamaah kita sakit, kita doakan semoga cepat sembuh. Mudah-mudahan kita bersama keluarga kita bisa pergi haji dan umrah dan ziarah ke makam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan anak cucu kita yang sekolah, yang kuliah, mudah-mudahan diberi kemudahan, kelancaran, lulus dengan predikat yang bagus, yang istimewa, dan mendapatkan kerjaan yang layak, yang sesuai untuk hidup dalam ibadah. Mudah-mudahan Allah jauhkan dari malapetaka, para bahaya, dari musibah, dari kerugian, dari penindasan, dari ancaman, dari hal-hal yang membahayakan diri untuk menuju hidup yang bahagia. Mudah-mudahan kita bisa menyelesaikan puasa sampai akhir bulan dengan sempurna dan ketemu Ramadan yang akan datang lagi. Inilah permohonan kita, dan masih banyak permohonan kita di bulan Ramadan ini disembadani oleh Allah, dikabulkan oleh Allah. Dalilnya, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Jika hambamu bertanya padaku, minta, katakan aku dekat wahai Nabi, maka Allah akan mengabulkan doa kita. Bal yu'minu bi la'allakum itu dalilnya surah Al-Baqarah ya. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Itu dalilnya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadakallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.